Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Farodin MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Hukum, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dina Siptia Nasari dengan NIM 1220006, Fitriatul Maula dengan NIM 1220016, Idris Safiani dengan NIM 1220041, Desi Natania dengan NIM 1221030. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika profesi hukum, perspektif hukum Islam. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang profesi dalam Islam. Profesi dalam Islam sendiri merupakan segala aktivitas yang dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, dan di dalam pencapaiannya dia itu berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap profesi diperbolehkan dalam Islam kecuali profesi yang terkandung pelaksanaannya itu mengandung unsur larangan dalam Islam, misalnya menjual minuman keras ataupun narkoba. Kita pun harus mengingat bahwa setiap profesi ataupun pekerjaan yang ditekuni akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Penegakan hukum dalam menjalankan ilmu hukum haruslah amanah. Maksudnya adalah bahwa tugas yang diemban itu merupakan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Tuntutan Tuhan dalam menegakkan keadilan sudah diatur dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 58, An-Nisa ayat 135, Al-Maidah ayat 8, dan Asy-Syu'ara ayat 15, di mana An-Nisa ayat 58 berbunyi, "Apabila kamu menghukum dia antara manusia, maka hukumlah dengan adil." Kemudian surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, "Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran atau keadilan." Bunyi surat Al-Maidah ayat 8 yaitu, "Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum atau golongan mendorong kamu berlaku tidak adil." Dan yang terakhir ada surat Asy-Syu'ara ayat 15 yang berbunyi, "Perlakukan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yang tidak seagama." Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fitri. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan penegakan hukum merupakan salah satu fenomena yang sangat banyak terjadi, dan penurunan kepercayaan tersebut justru banyak terjadi ketika saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk untuk ditegakkan. Masyarakat cenderung tidak percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia disebabkan karena aparat penegak hukumnya banyak yang terlibat kasus korupsi. Hal ini telah dibuktikan dengan terungkapnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Paradigma yang terbangun di masyarakat mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di Indonesia, salah satu langkah strategis adalah dengan membersihkan institusi penegak hukum dari oknum-oknum yang korup dalam menjalankan tugasnya dan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Dasar kepercayaan masyarakat kepada profesi hukum. Profesi perubahan masyarakat yang terjadi saat ini dan mungkin juga di masa yang akan datang tidak bisa dipisahkan dari adanya proses globalisasi. Proses lintas batas memang karakter lokal bukannya tidak memegang peran penting. Justru kondisi masyarakat setempatlah yang nantinya akan menentukan konsep yang paling ideal bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pula, modernisasi mesti dimengerti sebagai sebuah proses.
Sebagai sebuah proses, dengan sendirinya modernisasi bukanlah suatu bentuk atau tatanan yang tetap. Dengan begitu, cara terbaik untuk dapat memahami modernisasi adalah dengan memahami proses itu sendiri dan bukan sekedar akibatnya. Membatasi modernisasi hanya pada sebuah bentuk masyarakat modern yang akan membawa pengingkaran pada proses tersebut. Karena dalam sebuah proses pada prinsipnya semua dapat berubah kecuali perubahan itu sendiri. Modernisasi pada satu masyarakat dapat saja berbeda dengan Selanjutnya yaitu etika profesi menurut ajaran Islam. Dalam profesi Islam menyerukan untuk mengikuti jalan Rasulullah dalam bekerja, yaitu memiliki beberapa sifat yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama yaitu sifat sidik atau jujur, di mana sifat ini akan mempengaruhi reputasi yang baik seseorang tersebut dan kepercayaan antar satu orang dengan lainnya. Sifat ini tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Sesungguhnya orang yang jujur itu adalah orang yang benar. Dan sifat yang selanjutnya yaitu sifat amanah, di mana dapat dipercaya sehingga orang lain tidak akan ragu untuk memberikan kepercayaannya kepada orang tersebut. Yaitu pekerjaan yang dilakukan juga akan berkah. Yang ketiga yaitu sifat tablik, di mana artinya itu menyampaikan, sehingga dalam bekerja tersebut dilakukan hanya karena ibadah. Dan sifat ini terdapat dalam surat Al-Jin ayat 28 yang artinya supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasulullah itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedangkan ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan dia menghitung segala sesuatu persatu. Yang selanjutnya yaitu sifat watonah, yaitu sifat yang cerdas. Dalam bekerja, diharapkan kita dapat bekerja dengan lebih teratur dan lebih terorganisir, yaitu tercantum dalam surat Yusuf ayat 55 yang artinya, jadikanlah aku bendaharawan negara, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Sifat yang kelima yaitu sifat istiqomah, di mana dalam bekerja kita harus memiliki sifat istiqomah ini, dikarenakan biasanya seseorang dalam bekerja itu akan mencoba-coba atau akan berpindah-pindah tempat. Kemudian yang selanjutnya adalah profesi hukum menurut tuntutan masyarakat. Profesi hukum sangat penting dalam masyarakat, di mana fungsi perencanaan dan penanggulangan terhadap dampak pembangunan. Hukum merupakan hasil penjelajahan ide dan pengalaman manusia dalam mengatur hidupnya. Fungsi mengatur itu telah didukung oleh potensi dasar yang terkandung dalam hukum, sekaligus sebagai fungsi memberikan kepastian, pengamanan perlindungan, dan penyeimbangan.